Hai, selamat datang kembali di Weekly Tech History bersama gue Wisnu Kumoro. Dan terima kasih sudah menonton kembali. Ini adalah episode kedua dan gue senang banget menerima respon dari episode pertama yang menurut gue cukup antusias karena teman-teman banyak kasih masukan, ayo lanjutin kontennya, dan gue dengan senang hati akan meneruskan konten ini lagi. Karena di Weekly Tech History gue akan merayakan tiap harinya, karena tiap hari ada aja kejadian di dunia teknologi. Seperti tanggal 25 Oktober, ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Terakhir di 24 Oktober, berarti berlanjut ke 25 Oktober. Dan ini adalah hari ulang tahun dari Windows XP. Siapa yang nggak kenal Windows XP? Ini adalah operating system dari Microsoft yang merupakan penerus dari Windows 2000 dan Windows ME. Dan menurut gue, Microsoft Windows XP ini adalah salah satu yang tersukses. Karena meskipun mainstream support untuk Windows XP berakhir secara resmi di 14 April 2009, dan extended supportnya itu berakhir di 8 April 2014, masih ada 0,6% pengguna Windows PC yang menjalankan Windows XP. Dan sebenarnya gue kagum sama orang-orang yang sangat-sangat setia ini. Meskipun jumlahnya cuma 0,6%, tapi kalau dibandingin pengguna Windows sedunia yang jumlahnya banyak banget, mereka masih setia dengan Windows XP. Dia nggak tergoda bahkan dengan window yang baru kemarin, Black Widow. Sorry ya. Tapi maksud gue, ini pasti pengguna Windows XP-nya yang masih bertahan sampai sekarang. Gue curiga adalah orang-orang yang masih main game retro. Karena banyak game retro yang hanya bisa dijalankan dengan operating system tertentu. Dan salah satunya adalah Windows XP. Jadi gue curiga 0,6% ini adalah komunitas teman-teman saya yang menggunakan Windows PC sebagai alat atau konsol bermainnya. Gue curiganya gitu. Dan sebenarnya Windows XP ini jatuhnya sangat-sangat beruntung karena meskipun sudah berakhir, tapi masih banyak yang setia. Nggak kayak Pony Express. Seperti yang udah gue bahas di episode sebelumnya, Pony Express itu adalah sebuah bisnis pengantaran surat yang ada di tahun 1860-an di Amerika Serikat, dan ya dengan terpaksa tutup meskipun ya umurnya baru seumur jagung. Tapi ada nggak sih jagung umurnya 1 tahun lebih? Nggak ada ya? Jadi ya 1 tahun berapa bulan, akhirnya bisnisnya tutup secara nasional di Amerika. Dan tanggal penutupannya adalah tanggal 26 Oktober. Ya, tepat di 26 Oktober 1861, atau 2 hari setelah Transcontinental Telegraph Line dari Western Union dibuka. Akhirnya Pony Express menutup operationnya. Padahal bisnisnya ini dimulai belum lama, baru dari 3 April 1860 dan hanya berakhir 1 tahun lebih kemudian. Dan dari sisi bisnis sebenarnya ini sangat-sangat menantang. Pony Express melayani pengantaran surat melintasi Amerika dan pada zaman itu dengan menggunakan penunggang kuda. Dan mereka akan melintasi medan yang berat di seluruh bagian Amerika. Sebagai gambaran, pengantaran surat dari Atlantik ke Pacific Coast itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Dan belum lagi berbagai rintangan yang ada di sepanjang perjalanan. Mulai dari rampok, begal, atau mungkin kepincut cewek cakep di jalan, ya kita nggak tahu juga kan. Sampai hal-hal yang menyangkut alam, misalkan kehujanan, atau ada thunderstorm, ataupun ada tornado. Karena kita bicara tentang Amerika, di mana di sana banyak tornado. Kalau di sini kan banyaknya Indomaret, kalau di sana banyaknya tornado. Aduh, berusaha melucu, tapi gagal. Dan lagi dari informasi yang gue baca melalui contekan gue ini, dikasih tahu di sini kalau gaji dari si penunggang kudanya itu sebenarnya cukup tinggi pada zamannya. Mereka bisa dapat $25 per minggu, sedangkan banyak unskilled labor atau tenaga kerja yang tidak berpengalaman itu gajinya sekitar $1 per minggu. So, itu gapnya jauh banget. Tapi ya pada akhirnya bisnisnya pun menghilang karena memang ya dibenturkan oleh teknologi. Tadinya butuh waktu 10 hari untuk mengantarkan pesan, akhirnya jadi sangat singkat bahkan terasa instan dengan telegram. Dan seiring dengan perkembangan zaman, ya perpindahan pesan ini makin cepat lagi. Bahkan ada sempat yang namanya ARPANET. Ini adalah kakek buyut dari internet yang sekarang kita pakai. Dan ngomongin tentang ARPANET ini, pada tanggal 27 Oktober ini ada sebuah perayaan yang sebenarnya bisa dibilang agak menyedihkan ya, karena ini adalah hari yang diperingati sebagai gangguan nasional untuk ARPANET. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network adalah Wide Area Packet Switch Network pertama yang menjadi technical foundation pertama untuk lahirnya internet di kemudian hari. Jadi ARPANET Project itu dimulai di tahun 1966 sebenarnya dan menghubungkan banyak remote komputer yang pada saat itu diletakkan di banyak university di seluruh Amerika. Dan pada tanggal 27 Oktober 1980, terjadi hal yang tidak umum atau tidak biasa dari ARPANET ini. Selama periode waktu beberapa jam, networknya itu seperti tidak bisa digunakan. Dan ini didiagnosa karena ada aplikasi atau software yang out of control.
Bahkan ada sebuah laporan tentang ARPANET ini dan menuliskan kejadian ini sebagai extremely unusual. Dan belakangan diduga malfunctionnya ini terjadi karena ada kesalahan hardware. Dan dari laporan yang sama yang gue baca di sini dibilang kalau ternyata kejadian ini membuat orang-orang akhirnya menunjukkan minat lebih terhadap ARPANET dan mereka mencari cara lebih untuk membuat sistem ini jadi semakin stabil dan akhirnya berujung menjadi internet. Kejadian buruk di tanggal itu berujung baik pada kita pada saat ini karena akhirnya kita jadi bisa menikmati internet. Karena dengan adanya internet kita jadi bisa melakukan banyak hal, mulai dari menikmati konten seperti sekarang yang kita lakukan dan juga berbagi konten. Tapi ngomong-ngomong tentang berbagi konten, ini ada yang menarik karena pada tanggal 28 Oktober ini dirayakan sebagai peringatan penandatanganan di MCA di Amerika Serikat oleh Bill Clinton. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1998, Presiden Amerika pada saat itu, Bill Clinton, menandatangani sebuah hukum yang namanya adalah DMCA atau Digital Millennium Copyright Act. Dan peraturan ini diperuntukkan untuk mengkriminalisasi produksi dan diseminasi dari teknologi yang didesain untuk melakukan pelanggaran hak cipta secara digital. Dan meskipun peraturan ini sebenarnya berlaku di Amerika Serikat, tapi peraturan ini mengimplementasi dua perjanjian pada tahun 1996 oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO yang menjadi organisasi dunia untuk perlindungan intellectual property. Dan peraturan ini pada akhirnya banyak diadopsi oleh peraturan-peraturan lain di region lain. Misalkan Uni Eropa yang mengadopsinya di Electronic Commerce Directive 2000 dan juga di Information Society Directive 2001. Dan untuk Indonesia, sebenarnya Indonesia cukup aktif loh di World Intellectual Property Organization atau WIPO ini. Karena kalau kalian search di internet, pasti kalian akan melihat banyak progres-progres yang dilakukan oleh Indonesia. Meskipun gue nggak tahu secara detail apa aja, gue belum tahu ya, nanti gue akan cari tahu lagi. Tapi gue nemu kok video-video mereka ada di rapatnya. Jadi ya seenggaknya aktif lah. But anyway, kita nggak usah ngomongin hal itu. Gue takut nanti ada tukang bakso lewat. Karena ini lantai 6. Kalau ada tukang bakso lewat di luar lantai 6, ngapung tuh tukang bakso. Kan serem. Si Divi ketawa kenceng pas gue ngelawak itu. Dan by the way, ini sedikit out of topic ya. Ini kalau kalian perhatiin meja gue berantakan banget. Ini sebenarnya gue nyediain lapak ya, ruang untuk kali aja ada yang mau endorse nih, misalkan minuman di sini bisa, ya kan? Di sini kalau ada yang mau endorse tablet atau laptop bisa, handphone bisa ditaruh sini, yang lain-lain properti bisa ditaruh sini, ya kan? Baju bisa, topi bisa. Ini segmen ini menerima endorse kok. Jadi kalau ada yang nonton dan pengen endorse boleh ya, jualan. Oke, kita lanjut lagi di tanggal berikutnya, yaitu adalah 29 Oktober dan menurut gue ini adalah tanggal yang penting, karena di tanggal ini kita merayakan pesan pertama yang dikirimkan menggunakan ARPANET. Seperti yang tadi gue bilang, ARPANET ini adalah cikal bakal internet. Jadi bisa dibilang ini adalah pesan pertama yang dikirimkan melalui internet. Karena ARPANET itu ya adalah pendahulu dari internet gitu. Dan kalian tahu nggak pesan pertamanya apa? Cuman 2 huruf, LO. Low. Dan gue serius, ini adalah kata yang berhasil dikirim pertama kali oleh Charles Klein, seorang mahasiswa dari UCLA yang berusaha untuk mengirimkan pesan yang ada di sebuah komputer yang ada di Stanford Research Institute. Dan kenapa cuma L dan O doang? Karena sebenarnya dia ingin menuliskan login. Tapi ketika huruf L dan O baru terkirim, sistemnya crash. Jadi nyampenya cuma L dan O-nya aja. Dan sekitar 1 jam kemudian baru deh satu katanya full nyampe login. Dan di sini sebenarnya gue pengen mengapresiasi kecerdasan dari tim penelitinya karena memilih kata login. Jadi meskipun kurang huruf dimanapun, rasanya jadi oke-oke aja. LO, LOG itu juga jadi satu kata kan. LOGI, ya udah jadi merek mouse paling. Kalau full login ya bagus, udah lengkap berarti kan. Atau L doang juga ya nggak apa-apa, satu huruf. Pinter banget milih katanya. Sedangkan kalau kalian misalkan ini di Amerika pakai bahasa Inggris, pakai kata Taylor misalkan. Cuman kekirim 3 huruf di awal doang. Kan nggak enak, nggak ada lore-nya. Ya kan? Bisa-bisa perang tuh antar university di sana. Dan itu bahaya. Karena ada satu kejadian yang mirip-mirip. Ini karena kesalahpahaman, dikiranya perang beneran. Bahkan perangnya gara-gara alien.
Karena pada tanggal 30 Oktober itu pernah ada kejadian kalau Amerika dikira diserang alien. Jadi pada tanggal 30 Oktober 1938, ada seorang penyiar radio yang juga seorang pemain teater yang bernama Orson Welles. Ini sedang membacakan sebuah adaptasi dari novel yang cukup populer pada saat itu, yaitu adalah The War of the Worlds, karya H.G. Wells. Dan saking bagusnya si Orson Welles ini membawakan adaptasi dari novel itu, sampai-sampai banyak orang mengira kalau ini adalah siaran beneran tentang kejadian yang nyata. Padahal yang dibawakan 100% fiksi dan itu bercerita tentang penyerangan alien ke Amerika Serikat. Cukup mencekam kalau itu beneran kejadian, tapi untungnya kita tahu kalau sampai sekarang alien belum ada yang nyampe ke bumi, belum. Bahkan orang bumi keluar ya paling baru nyampe bulan doang, ya itu juga banyak yang nggak percaya ya. Tapi ngomongin tentang luar angkasa, kayaknya ada satu hal yang mungkin kalian bisa lebih percaya. Karena ini banyak dokumentasinya dan ini bisa dibilang real terjadi. Atau lebih tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2000, di mana itu adalah hari pertama kali ada manusia yang akhirnya bekerja di ISS atau International Space Station. Dan rombongan kru pertama yang memijakan kaki di ISS itu nebeng sama pesawat Soyuz TM-31 dari Rusia. Dan Soyuz TM-31 ini adalah Soyuz pertama yang berhasil untuk docking di International Space Station. Pesawat ini membawa member dari Expedition 1, kru kloter pertama yang akan bekerja secara penuh di ISS. Pesawat ini diluncurkan di Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan pada tanggal 31 Oktober 2000 jam 7.52 pagi. Dan pesawat ini berisikan 3 orang kru. Ada kosmonot Rusia Yuri Gizenko dan juga Sergei Krikalev, dan satu kosmonot Amerika yaitu adalah William Shepard. Dan selain membawa manusia, misi ini juga membawa Zvezda modul yang berisi work compartment yang bisa ditempel di International Space Station. Dan modul ini sangat penting untuk kepentingan research di ISS. Meskipun apa yang di research sebenarnya di ISS itu sampai sekarang gue nggak tahu, karena gue belum cari tahu. Tapi yang jelas yang gue tahu untuk bulan Oktober tanggalnya ini udah habis. Udah lengkap seminggu, udah habis berarti weekly tech history-nya. Dan untuk bulan November, minggu depan akan gue bawain. Kita akan bahas apa aja sih yang terjadi di minggu pertama dari bulan November. Tentunya di dunia teknologi. Dan sekian untuk video weekly tech history kali ini. Semoga kalian suka dan semoga informasinya bermanfaat ya. Nanti gue akan riset-riset lagi dan tentu aja gue menunggu feedback dari kalian. Silahkan tulis di bagian komen. Apapun feedbacknya akan gue baca. Karena ini adalah sebuah segmen yang sebenarnya partisipatif. Kalian bisa ikutan juga. Atau kalau ada yang menyumbang ide konsep lain, silahkan juga. Gue tunggu di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Ini berhubung belum ada yang endorse, Dip, lu nggak mau endorse gitu di video gue? Gue kasih potongan deh harganya. Endorse IG saya bisa Pak, yang pribadi loh. Biar bisa itu Boleh. swipe up. Hah? Swipe up. Sekarang udah nggak ada swipe up. Tap link. Itu Pak, router. Tapling. Tepeling dong. Kalau nggak nempel ya di tepeling. Tempelin.